Orkestra ini Pak Sekda ini kami yang 5 tahun dengan beliau pertama di KPI. Prodi 2008-2014. Beliau ini memang orang yang sangat respon dengan cepat. Memang sangat terbantu dulu kinerja KPI di bawah tangan Bapak Sekda. Terima kasih Pak Sekda. Pak KPK itu sudah. Pak Bapak Sekda kita ini, Bapak Sekda kita ini juga berkecimpung di penyelenggaraan pemilu Pak Sekda. Adalah pemilu di bawah beliau ini sukses itu dalam pemilu di rentang waktu 2008-2013. Kebetulan ketuanya adalah Bapak Bupati kita, Bapak Sotebo. Kami adalah salah satu anggota Pak Sekda di bidang divisi sosialisasi dan data. Ya Pak Bapak. Kemudian yang sama hormati Bapak Camat Nasabaris yang diwakili Bapak Sekretaris Camat Bapak Al Kaufa beserta 3 orang malah kasih IT tadi Dinda Yede dan yang beserta perangkat dari kecamatan. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Wali Nagari Kanda Rizal Haji Rizal yang merupakan wali nagari Nagari Sunu yang sangat dekat dengan masyarakatnya, sangat peduli dengan masyarakatnya, beserta seluruh perangkat nagari yang hadir di sini. Kemudian Bapak Bamus kita yang hadir dan Bapak Wali Korong kita di Dalton, Ketuakan Nagari Sunu, alhamdulillah hadir bersama kita. Ini yang Mama dari Pandai. Kemudian yang sama kita hormati Ketua UPZ Nagari Sunua yang hadir juga di sini. Kemudian yang tidak asing bagi kita yang selalu dekat dengan masyarakat juga, tentunya kami selalu berkolaborasi dengan sebuah LSM yang ada di kabupaten kita, yaitu Aspila. Ini sudah sekian kali Pak Sekda kita berkolaborasi membangun rumah-rumah tidak layak ini menjadi rumah layak ini. Insyaallah dengan standar-standar yang telah ada di Aspila, insyaallah rumah kita ini mudah-mudahan dibuatnya nanti sangat-sangat layak ini, lengkap dengan MCK-nya permanen. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Babin Katibmas yang hadir bersama kita. Kemudian ada Bapak Binsa. Kemudian yang tidak asing lagi adalah yang hadir juga mantan 2 wali negari kita di Negari Sunu, yaitu ada Mama Basra, kemudian juga Ani, juga mantan wali negari itu. Dan seluruh tokoh masyarakat, Cadik Pandai, alim ulama, Niniak Mama yang hadir pada kesempatan kita ini, termasuk juga Bunda Kandung. Syukur alhamdulillah. Bila kita selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat-Nya itulah, dengan karunia itulah kita dapat melangkahkan kaki dan meninggalkan tangan kita sehingga kita dapat menuju ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk memberikan bantuan program rumah tidak layak ini pada salah seorang mustahik kita, yaitu Saudara Junaidi dengan istrinya Vina. Kita. Mudah-mudahan niat baik kita bersama di sini, mudah rumah yang diimpi-impikan oleh mustahik kita ini hendaknya bisa terwujud. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf tadi Pak Sekda ada yang belum sabit dan boleh ambo ulang japui balik. Itu salah seorang perantau kita yang hadir. Itu saudara rekan kita Haji Salman Al Faris. Beliau adalah tokoh masyarakat Nagari Sunu yang ada di perantauan. Melalui koordinasi beliau berhasil mengumpulkan infak sedekah yang ada di perantauan itu senilai 10 juta 400 Pak Sekda. Ini dalam bentuk kepedulian dari para perantau kita untuk sanak kemanakah kita yang ada negari. Mudah-mudahan adalah langkah awal bagi kita bersama untuk langkah-langkah berikutnya demi untuk kemajuan masyarakat kita. Kemudian pada kesempatan ini izinlah kami juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan Basnas Padang Pariaman. Insyaallah setelah pasca kami dilantik di tanggal 2 Juli 2020 Pak Sekda,
pengumpulan di Basnas Padang Pariaman itu baru 6,3 miliar. Kemudian 6,3 bulan ini, 6 bulan berikutnya itu meningkat menjadi 6,9 miliar. Kemudian di tahun 2021, insya Allah, alhamdulillah kita berhasil meningkatkan sebesar 1,2 miliar menjadi 8,1 miliar. Maka target kita di tahun 2022 ini itu menjadi 10,2 miliar. Insya Allah di target di akhir kepengurusan kami nanti di 2025 kita berharap target kita itu adalah 20 miliar. Dengan program-program yang telah kita susun, dengan mengaktifkan unit-unit UPZ yang ada di Nagari, insya Allah target yang 20 miliar ini bisa kita wujudkan. Juga dengan dukungan dari pemerintah daerah tentu nanti. Kemudian Bapak Saudara yang kita hormati, program salah satu yang ada di Basnas Padang Pariaman ini adalah program bantuan Padang Pariaman Sejahtera atau Padang Pariaman Mandiri dalam wujud membangun rumah tidak layak huni yang ada di Padang Pariaman. Memang kita baru bisa menganggarkan di Basnas itu senilai 12,5 juta rupiah untuk masing-masing bantuan ini. Kita berharap untuk tahun ke depan kita berharap bantuan 12,5 miliar ini bisa meningkat menjadi 15 miliar bahkan sampai nanti 20 miliar. Jika nanti pengumpulan kita sudah mencapai di angka 15 miliar. Bisa, insya Allah bisa di tahun depan. Dengan dukungan regulasi yang ada di pemerintah daerah saat ini, Bapak Bupati, seluruh stakeholder yang ada di bawah kepemimpinan beliau sangat mendukung gerakan-gerakan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Basnas Padang Pariaman ini dalam bentuk wujud meningkatkan pengumpulan sehingga nanti memberikan bantuannya ke masyarakat lebih berkualitas dan lebih berkuantitas. Hari ini kita baru bisa membangun 2 rumah tidak layak huni per kecamatan, tapi ada sekitar 40 rumah tidak layak huni yang bisa dilayani oleh Basnas dengan nominal 12,5 miliar. Insya Allah di tahun depan kita mentargetkan satu negara satu rumah tidak layak huni. Jadi artinya ada 103 rumah tidak layak huni. Setiap tahun kita bantu. Kita jadikan masyarakat kita adalah masyarakat sejahtera sesuai dengan visi misi dari pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. Itu menjadi Padang Pariaman unggul. Unggul di tingkat ekonominya, unggul religius dan unggul di tingkat kesejahteraannya. Basnas punya komitmen tinggi dan merangka untuk mencapai visi misi pemerintah daerah ini. Untuk itu kita menolakkan 5 program. Pertama, program Padang Pariaman Cerdas, Pak Seda. Kita memberikan bantuan pendidikan kepada anak kemanakan kita yang ada di Padang Pariaman ini. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri pun kita beri biaya. Beberapa hari kemarin kita juga mengelentarkan anak-anak kita, kemenakan kita yang sekolahnya ada yang di Kairo Mesir, ada di Arab Saudi, ada Mina. Kita berikan bantuan untuk mereka agar mereka menimba ilmu di luar sehingga nanti bisa ilmu yang didapatnya mencurahkan pula kepada pemerintah daerah Padang Pariaman, tentunya untuk masyarakat kita. Itulah bentuk ikhtiar kita di Basnas agar masyarakat kita cerdas semuanya. Kalau cerdas tentu sejahtera nanti Pak Seda. Yang kedua adalah program Padang Pariaman Sehat. Insya Allah kita memberikan bantuan kepada mustahik kita yang butuh biaya berobat. Butuh biaya berobat karena keterenggalan, tidak ada anggaran, tidak ada dana. Seolah kita Basnas membuka ruang untuk memberikan bantuan. 2 hari dalam 1 minggu kita buka, hari Rabu dan hari Jumat. Hari Rabu dan hari Jumat itu adalah hari untuk pemberian bantuan kepada masyarakat kita. Rata-rata 1 minggu itu hampir 50 juta kita beri bantuan. SOP kita ada 1 juta, ada 1,5 juta. Kalau memang penyakitnya memang berat, perlu penanganan lebih khusus, kita buat kebijakan. Pak Seda, itu kita berikan 2 juta. Bahkan kita meningkatkan dengan berkolaborasi dengan Basnas Provinsi. Kalau memang ada penyakitnya memang perlu pengobatan yang lebih intensif lagi. Biasanya kita adalah menyuruhkan, memberikan rekomendasi juga kepada Basnas Provinsi untuk memberikan bantuan kepada mustahik kita ini. Seolah mudah-mudahan dengan program-program ini maka wujud dari kesejahteraan masyarakat kita, pengentaskan kemiskinan khususnya di Kota Padang Pariaman bisa terwujud hendaknya. Kemudian kita juga memberikan bantuan-bantuan berupa peningkatan ekonomi yaitu modal usaha. Insyaallah dalam sesudah lebaran ini kita akan melakukan pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat kita yang butuh modal usaha, yang memang sehari-hari dia bekerja, sehari-hari dia berdagang, namun
dagang yang tadi modalnya itu terserap untuk kebutuhan ekonomi, untuk kebutuhan masyarakatnya. Tidak boleh modalnya, insya Allah kita lakukan nanti pemberian bantuan setelah kita lakukan verifikasi. Kemudian kemarin kita juga telah memberikan bantuan imam khatib Garin yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, seluruh guru TPA yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, seluruh guru-guru honor, baik di tingkat TK, PAUD, SD dan SMP, semuanya termasuk juga yang ada honor di OPD dan di kepala dinas lainnya. Itulah bentuk kepedulian dari Basnas Padang Pariaman. Kita berharap insya Allah dengan kolaborasi yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Bapak Soeharman SPDN beserta seluruh jajaran. Ini lengkap hadir ini dari Dinas Sosial. Kemudian yang kami hormati senior kami Pak Kabak Kesna, Bapak Dr. Anjas Abdurrahman MM, yang tadi juga dikenalkan oleh Dazul Fahmi. Kemudian yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Padang Pariaman beserta seluruh jajaran yang telah memprakarsai acara kita pada hari ini. Khususnya yang kami hormati Bapak Camat beserta seluruh jajaran Forkopimda yang hadir, ada Pak Babin juga di belakang, mungkin Pak Babinsa yang baru saja datang. Kemudian yang kami hormati Bapak Wali Nagari beserta seluruh perangkat lengkap hadir, Pak Wali Porong. Yang kami hormati Bapak Kepala Ketua Lembaga Nagari Bamus, Ketua KAN, Nagari Sunur, Nagarian Sunur beserta seluruh jajaran. Dan yang kami hormati adalah Ketua Presiden Nagari Sunur, Pak Haji. Yang kami hormati Pak Haji Salman Al-Faris yang mungkin juga telah mengambil sisi lain di acara kita hari ini, menggalang bantuan Sapo Badunce dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang kita bicarakan pada hari ini. Teristimewa yang kami hormati Adinda Azwaranas, Ketua Aspila, Aksi Solidaritas Piaman Lawe. Jadi Piaman Lawe Pak Haji, Piaman Lawe itu artinya adalah Piaman yang dulunya ya Nasir. Sehingga memang dalam aksinya beliau ini, mungkin tadi katanya sudah 2 tahun beradanya Aspila ini, dalam kegiatan sosialnya lebih banyaknya di Kabupaten Padang Pariaman. Ambo barangkali bertamu sama beliau banjir di Sikabu, beliau hadir loh. Ini adalah sangat luar biasa sekali Aspila, dan kami dari pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat berterima kasih. Aspila telah bisa menjadi mata dan telinga pemerintah, sehingga bagaimana isu ini kita kemas dalam rangka untuk melakukan langkah percepatan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat. Kemudian yang kami hormati tamu undangan, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillahirrabbilalamin, atas nikmat dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Korong Kampung Kandang Kota Gadi, Nagarian Sunur ini dalam rangka untuk menyerahkan bantuan bedah rumah kepada saudara kita Bapak Junaidi yang insya Allah nanti akan dilaksanakan. Selanjutnya salawat beriring salam kita tujukan kepada junjungan umat Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama sebelum memulai sambutan ini, Pak Haji, Pak Wali, izin Pak Ketua, izinkan kami menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Bupati. Sebetulnya beliau langsung yang akan menghadiri acara ini, namun pada saat kami melaksanakan mendampingi beliau penutupan acara poli di Sungai Keringging jam 2 malam, beliau menyampaikan, Pak Sek, sepertinya saya tidak bisa hadir di acara penyerahan bantuan karena ada rapat dengan Pak Gubernur dengan jam yang sama, sehingga memang kami beserta Ketua Basnas, Kabak Kesra, Kepala Dinas beserta seluruh jajaran dan juga Pak Camat diutus untuk menghadiri acara ini. Tentunya tanpa mengurangi rasa hormat, beliau menyampaikan permintaan maaf kepada kita semua. Yang kedua, ucapan terima kasih pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Azwaranas.
Terima kasih yang telah mampu dalam berbagai momen mampu menjadi mata dan telinga daripada pemerintah, bisa memberikan fakta-fakta terhadap mungkin, karena memang Padang Pariaman 17 kecamatan, 103 nagari, 600 korong. Ini tentunya mungkin pasti ada sejengkal yang tidak kita awasi, yang tidak luput dari pantauan kita daripada pemerintah. Nah, peran Aspila di sini adalah mengisi yang kosong. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Banyak, sangat banyak ya, Daya. Input saran daripada Aspila, adanya masyarakat kita yang mungkin butuh sentuhan tetapi mungkin luput dari pantauan kita. Ini Aspila bisa mengisi ruang yang kosong tersebut sehingga kita bisa mengemas isu ini menjadi isu yang positif, dan alhamdulillah berkat informasi tersebut kita mampu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara berkolaborasi. Aspila mengambil andil. Saya juga sudah cekidot yang dikumpulkan oleh Aspila, semua luar biasa juga antusias masyarakat yang diberikan melalui Aspila. Ini adalah sebagai bentuk akuntabilitasnya mungkin, karena memang Aspila mampu untuk menjalankan amanah ini. Ini sangat luar biasa sekali. Dan juga dari Pak Haji dan Pak dari Tokoh Rantau juga telah menggalang bantuan, kemudian dari Basnas yang juga wujud kehadiran daripada pemerintah di sini. Nah, kenapa kita melaksanakannya seperti ini? Kalau kita mengelola isu ini secara birokrasi mungkin belum bisa kita melaksanakan dalam saat ini. Bantuan rumah tidak layak ini mungkin akan tertunda menjadi tahun depan. Karena dalam konteks birokrasi ada prosedur yang harus kita lewati. Memang tadi saya cek dengan Pak Kadis Sosial, apakah Pak Junaidi ini masuk di dalam data DTKS? Ternyata belum. Nah, data DTKS ini adalah data induk untuk memberikan bantuan-bantuan sosial. Apakah itu dalam bentuk bantuan BLT lah namanya, apakah itu dalam bentuk bantuan apa namanya itu? PKH, KIS, PKH lah namanya. Sehingga memang karena data ini adalah data yang diterbitkan oleh Menteri Sosial, Kementerian Sosial, tentu peran kita di bawah adalah mengusulkan. Ketika kita usulkan sekarang, apakah harus keluar dalam bulan ini? Tidak, Bapak-Bapak Ibu. Kita butuh waktu, bisa jadi tahun depan. Apakah kita harus membiarkan Pak Junaidi dalam kondisi seperti ini? Tentunya tidak bisa juga. Makanya alhamdulillah berkat satu sekaki kita bersama, kita telah bisa memberikan solusi yang terbaik untuk Pak Junaidi. Syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi, bebas samo karajo sudah, desa kato karajo menjadi, itulah yang cerminan kegiatan kita pada hari ini. Tentunya dengan budaya seperti ini perlu kita pertahankan. Kita bersyukur Padang Pariaman, budaya Badoncek kok memang budaya Padang Pariaman, Yaman jak dulunya. Mungkin tidak banyak kabupaten kota lain yang memudayakan seperti kita saat ini. Kita telah banyak menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, baik dalam hal kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dengan cara Badoncek satu sakaki ini. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan, setelah dilantiknya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Aceh Suat Ribut dan Pak Rahman, kita telah menetapkan RPJMD Padang Pariaman. Visinya adalah menetapkan Padang Pariaman berjaya. Ada 4 komponen. Berjaya itu sebetulnya singkatan, Pak Ketua. Singkatan. Apa itu Padang Pariaman berjaya? Padang Pariaman yang unggul berkelanjutan. Padang Pariaman yang religius. Padang Pariaman yang sejahtera. Padang Pariaman yang berbudaya. Yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka untuk mensukseskan Padang Pariaman yang sejahtera. Tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua Basnas, dalam rangka mewujudkan Padang Pariaman sejahtera ini, apakah mampu pemerintah sendiri melaksanakannya? Tidak. Di situ ada sektor swasta, ada pihak-pihak lain, mungkin ada NGO juga yang mengambil alih seperti yang dilakukan oleh Saudara Azwar Ranas pada saat ini. Dan ternyata itu juga diterjemahkan melalui program-program unggulan dari Basnas. Ada juga namanya Padang Pariaman Sejahtera. Nah, makanya kita mengeroyok isu ini sehingga pada ujungnya adalah Padang Pariaman berjaya itu bisa kita wujudkan sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam RPJMD. Kemudian selanjutnya yang ingin kami sampaikan kepada Pak Junaidi, tentunya ini adalah suatu berkah dan rahmat pada kita semua.
tentunya perlu kita syukuri, karena kata Allah itu la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Banyak-banyaklah bersyukur, mudah-mudahan dengan kondisi kita saat ini akan dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusan kita. Dan juga bisa kita meningkatkan kondisi keluarga dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kemudian kami juga memaklumi bahwasanya tadi juga Pak Wali menyampaikan warga kita di sana kita ini baru 2 tahun. Karena memang COVID itu yang diserangnya saat ini mungkin secara yang terkonfirmasi COVID mungkin sudah nol kejadian mungkin Pak. Tapi dampak ekonominya sekarang masih kita rasakan. Pakar mengatakan bahwasanya Indonesia butuh waktu sampai 3 atau sampai 5 tahun untuk bisa kembali ke posisi normal. Sehingga memang dalam rangka untuk itu kita juga harus bisa mampu meningkatkan ini. Bagaimana kondisi kita saat ini harus kita lawan dengan cara meningkatkan produktivitas kita. Meningkatkan produktivitas kita, mencari sumber-sumber apapun itu yang halal dalam rangka meningkatkan ekonomi. Padang Pariaman di tahun 2020 pertumbuhan ekonominya ada di minus 10%. Minus 10% terendah di Sumatera Barat. Alhamdulillah kita saat ini ada di angka 3%. Sehingga memang ada percepatannya sebanyak 13%. Tentunya ini adalah berkat daripada kita semua, baik pemerintah ditumpang oleh swasta dan juga pelaku-pelaku UMKM seluruhnya bergerak. Yang biasanya kita titipkan melalui kebijakan melalui dana nagari, adanya rumah tidak layak huni Pak Haji. Sekarang dana nagari itu tersedot 40% untuk BLT ya Pak Haji. Dampak daripada COVID. Sehingga biasanya kalau di nagari ini ada sekitar 5 sampai 10 rumah yang menjadi objek sasaran dari dana nagari untuk melakukan rehab. Namun karena kita berada di pasca pandemi COVID, kalau dikatakan pasca masih juga terjadi, di masa pandemi COVID ini, sehingga refocusing anggaran itu terjadi perubahan sedikit. Begitu juga dampaknya terhadap Padang Pariaman. APBD Padang Pariaman, Pak Ketua, itu mengalami pengurangan sebanyak 138 miliar jika kita bandingkan sebelum COVID. Tentunya ini terdampak terhadap bagaimana upaya Pak Bupati untuk meningkatkan infrastruktur, akhirnya juga dilakukan rasionalisasi program. Ada yang seharusnya dilaksanakan Pak Bupati karena keterbatasan anggaran mungkin agak terpending untuk dilaksanakan. Ada program-program Pak Bupati di bidang kesehatan dan pendidikan yang seharusnya mungkin dulu secara kuantitasnya banyak, mungkin terpaksa dicarikan skala prioritasnya. Akibat keterbatasan sumber anggaran tersebut. Karena kita memahami bahwasanya Padang Pariaman ini adalah kabupaten yang berada yang kemampuan fiskalnya rendah, artinya adalah sangat menggantungkan hidupnya ke dana transfer, sehingga ini terdampak. Hampir seluruh kabupaten kota terdampak sama dengan Padang Pariaman. Untuk itu kita tentu sangat memaklumi kondisi ini. Marilah kita tetap bersyukuri apapun itu kondisinya. Dan mudah-mudahan kondisi ini bisa kembali normal seperti sebelum terjadi COVID dan kita bisa merasakan bagaimana kehidupan yang seyogyanya yang kita lakukan pada masa-masa sebelumnya. Kemudian mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Basnas, Aspila, kemudian UPZ Sunur, tokoh rantau Pak Haji, Pak Wali Nagari, Ketua KAM, Ketua Bamus, dan seluruh yang terlibat di dalam ini. Saya rasa di sini tidak ada lagi yang kurang lengkap, ini seluruh komponen yang hadir sebagai bentuk kebersamaan kita semua. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan, dan saya yakin jika seperti ini kita akan banyak menyelesaikan seluruh persoalan, baik di bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih mewakili pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sekali mengucapkan terima kasih kepada kita semua, terutama juga Aspila. Sekali lagi rasa hormat dan respek kami kepada Aspila yang telah mampu menjadi mata dan telinga pemerintah, menjadi mitra daripada pemerintah dalam rangka memberikan informasi dan solusi-solusi yang efektif
dan terbaik untuk menyelesaikan beberapa persoalan tersebut. Demikian yang mungkin